Rani pun terkejut, padahal sedari awal mereka sudah sepakat, sudah negosiasi. Dan Rani benar-benar merasa kesal. Hal ini terkesan meremehkannya. Agung mungkin berpikir bahwa Rani bisa dibayar berapapun tanpa harus mengikuti maunya Rani yang ingin dibayar sejumlah 1 juta rupiah. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Bogor, Jawa Barat, terjadi pada tahun 2022. Mengisahkan tentang seorang wanita pekerja asusila yang mengalami nasib tragis usai dihabisi secara brutal oleh pelanggannya sendiri yang berprofesi sebagai seorang supir angkot. Kekejian ini dengan tega dilakukan oleh sang supir karena dia kesal ditagih uang BO yang kurang. Harusnya si supir angkot itu membayar sebesar 1 juta rupiah, tapi dia justru hanya membayar sebesar 200.000, jauh dari angka yang sudah disepakati. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Penasaran? Mari sama-sama kita bahas secara lengkap di Kata Pena. Seorang sopir angkutan kota ditangkap polisi lantaran pekerja komersil daring atau PSK online. Pelaku nyawa korban di sebuah rumah kos di kota Bogor, Jawa Barat. Ya, pelaku korban karena kesal saat korban memprotes pelaku yang membayar tak sesuai dengan tarif kencan yang sudah disepakati. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang wanita yang bernama Rani Mulyaningsih yang akrab disapa Rani. Rani ini merupakan wanita cantik yang berstatus seorang janda, sudah berusia 39 tahun. Dia berasal dari daerah Bogor, tepatnya di Jalan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Rani ini memiliki kehidupan yang tidak mudah, sobat. Di tengah-tengah harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, serta sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, membuat dia berada dalam kondisi yang sangat terdesak. Di dalam situasi ini, Rani merasa tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya terpaksa mengambil jalan yang sulit untuk bisa bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Rani ini bekerja sebagai wanita tunasusila. Meskipun mungkin ini bukan pilihan yang dia inginkan, tapi apa boleh buat, dia harus menjalankannya demi menafkahi dirinya dan keluarga. Biasanya, Rani ini mendapatkan pelanggan dari aplikasi yang bernama aplikasi micet. Padahal sobat, wajahnya cukup cantik, tutur katanya yang lembut dan juga ramah. Hal itulah yang menjadi modal untuk Rani, sampai pada akhirnya banyak digemari oleh para pelanggannya. Salah satu yang suka terhadap Rani adalah seorang pria yang bernama Agung Prawira. Agung ini merupakan seorang pria berusia 23 tahun, masih sangat muda. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia sehari-hari bekerja sebagai supir angkot di kota Bogor. Meskipun uang yang dihasilkan oleh Agung dari hasil menjadi supir angkot tidak terlalu besar, apalagi zaman sekarang sudah banyak persaingan di dunia akomodasi kendaraan umum, termasuk di kota Bogor. Namun Agung tetap bersyukur masih punya pekerjaan, walau uang yang dihasilkan tidak banyak. Sehari-hari, Agung ini membawa angkotnya berkeliling kota Bogor, mulai dari pagi bahkan sampai terkadang larut malam. Di tengah kesibukannya sebagai supir angkot, Agung sering merasakan kesepian dan dia terkadang ingin melampiaskan hasratnya. Tetapi karena dia tidak memiliki pacar, Agung sering sekali mencari wanita bayaran untuk bisa diajak berhubungan badan. Biasanya dia menggunakan aplikasi micet untuk menemukan wanita yang bisa dia order. Di saat itu, dia kebetulan tengah senggang karena merasa bosan. Dia membuka aplikasi micet dan mulai menjelajahi profil-profil para wanita-wanita yang ada di sana. Tiba-tiba, dia melihat sosok wanita cantik yang bernama Rani.
Entah mengapa di saat itu, hatinya tertuju pada Rani. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk mencoba menawar jasa Rani. Dia mencoba bernegosiasi dan mereka pun memulai obrolan. Mereka berkenalan, pendekatan singkat, kemudian langsung menanyakan tarif dari jasa yang disediakan oleh Rani. Setelah dia bertanya dan berbincang-bincang sebentar, di dalam kolom chat tersebut, akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukan hubungan badan berbayar di kosan milik Rani yang berada di kamar kos Asri, kamar nomor 309 di Jalan Arya Suryawinata, nomor 17 RT 002 RW 007, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Hari itu merupakan hari Sabtu, di tanggal 30 April tahun 2022. Pergilah Agung menuju ke kos-kosan Rani. Singkat cerita, setelah berjanjian untuk bertemu, Agung di saat itu yang kebetulan sudah selesai menarik angkot dan sudah mengembalikan angkotnya ke pangkalan, akhirnya datang ke kosan Rani pada pukul 22.45 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah beberapa saat mencari letak kosan Rani, akhirnya dia menemukannya. Lalu di saat itu dia langsung mengetuk pintu kosan. Di dalam, Rani yang memang sudah menanti kedatangan Agung lantas berjalan ke depan dan membukakan pintu. Saat Rani membuka pintu, Rani menemukan sosok Agung yang di saat itu menyambut kemunculan Rani. Begitupun sebaliknya dengan Rani. Dan setelah itu, Rani pun mempersilahkan Agung untuk masuk ke dalam kamar kosnya. Saat Agung masuk ke dalam kamar kos tersebut, mereka berdua pun duduk dan berbincang-bincang sebentar hanya untuk sekedar melanjutkan pendekatan mereka. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba saja perut Rani merasa keroncongan. Rani merasa lapar sehingga dia memanggil seseorang yang bernama Rizky. Di dalam cerita ini tidak diketahui Rizky ini sebenarnya siapa dan bagaimana hubungannya dengan Rani karena tidak disebutkan di media manapun. Namun yang jelas, Rani meminta tolong kepada Rizky dan Rizky pun menghampiri Rani untuk dibelikan makanan nasi goreng. Di saat itu Rani merasa terpaksa meminta tolong kepada Rizky ya karena dia sedang ada tamu, yaitu Agung. Rizky pun di saat itu mengerti dan dia mau membantu Rani untuk membeli makanan. Jadilah di saat itu Rani pun memberi sejumlah uang kepada Rizky dan Rizky setelah menerima uang lantas langsung pergi untuk membelikan Rani nasi goreng. Sedangkan Rani kembali masuk ke dalam kamar untuk kembali menghampiri Agung dan memberikan pelayanan kepadanya. Saat Rani sampai di dalam kamar, Rani di saat itu kembali berbincang dengan Agung. Agung di saat itu sudah gelisah menunggu Rani. Dan Rani yang tahu kalau Agung ini tidak ingin berlama-lama, langsung membahas ketentuan jasanya. Yang mana biasanya sebelum melakukan hubungan badan, Rani ini memiliki ketentuan untuk membayar terlebih dahulu, baru bisa menikmati jasanya. Dan seperti kesepakatan mereka sebelumnya, di mana ternyata Rani meminta bayaran sebesar 1 juta rupiah. Kemudian Rani pun langsung menagih uang tersebut kepada Agung. Namun saat ditagih, Agung malah memasang wajah canggung. Dia pun mengaku kepada Rani, sebenarnya dia tidak memiliki uang sebesar 1 juta rupiah. Saat itu, dia hanya membawa uang sebesar 200.000 rupiah. Rani pun terkejut, padahal sedari awal mereka sudah sepakat, sudah negosiasi. Dan Rani benar-benar merasa kesal. Hal ini terkesan meremehkannya. Agung mungkin berpikir bahwa Rani bisa dibayar berapapun tanpa harus mengikuti maunya Rani yang ingin dibayar sejumlah 1 juta rupiah. Dengan entengnya di saat itu Agung berusaha untuk bernegosiasi lagi dengan Rani. Kurang lebih Agung berkata seperti ini, "Duh, maaf ya, aku cuma bawa 200.000 rupiah aja, gak apa-apa kan?" Rani yang mendengar hal tersebut lantas kesal. Ibaratnya, walaupun dia adalah seorang wanita tunasusila, namun bukan berarti dia bisa dibayar seenaknya, apalagi mereka sudah sepakat sebelumnya. Hal ini membuat Rani hanya buang-buang waktu. Dengan tegas di saat itu, Rani pun menolak negosiasi dari Agung. Kurang lebih Rani menjawab seperti ini, "Maaf ya, kita nggak bisa lanjut nih kalau nggak ada uang sejumlah yang udah kita sepakati." Dan mendengar perkataan Rani, Agung di saat itu kembali membujuk Rani, memohon-mohon kepada Rani untuk tetap mau, meskipun hanya dibayar sebesar uang yang Agung bawa, yaitu hanya 200.000 rupiah. Rani di saat itu lantas tegas menolak, dan Agung tetap memaksa dan memohon-mohon kepada Rani. Rani pun benar-benar kesal di saat itu, dan mulai muak dengan sang sopir angkot ini. Akhirnya,
Rani yang kesal lantas langsung mengusir Agung. Namun Agung di saat itu tetap dengan pendiriannya. Rani pun naik pitam lalu berkata kurang lebih seperti ini. Kamu nih kalau nggak punya uang nggak usah sok-sok sewa cewek ya. Dan Rani juga melontarkan kata-kata kasar lainnya. Mendengar perkataan dari Rani, Agung merasa tidak terima dan dia merasa sangat sakit hati. Agung pun kemudian membalas perkataan Rani tersebut kurang lebih seperti ini. Kamu tuh cuma nggak usah sok jual mahal ya. Rani yang mendengar kalimat kasar Agung lantas semakin murka. Dia kembali membalas perkataan Agung dengan kata-kata kasar hingga mereka berdua pun terlibat pertengkaran hebat. Pertengkaran mereka langsung memanas. Agung yang di saat itu sudah benar-benar kesal akhirnya naik pitam dan setelah lelah pulang kerja dan ingin merasakan kenikmatan dari berhubungan badan, malah dia disambut dengan perdebatan atau pertengkaran yang benar-benar tidak bisa dia terima. Hal tersebut membuat Agung juga kehilangan kendali, apalagi dia disinggung dengan keadaan ekonominya yang memang sangat sulit. Agung merasa sakit hati dan di saat itu Agung yang kesal langsung mengambil bantal guling di kasur milik Rani. Dia melepas sarung guling tersebut. Lalu dengan sarung itu dia menjerat leher Rani sekuat mungkin sampai Rani di saat itu hampir saja kehabisan nafas. Rani mencoba untuk melawan, namun tenaga Agung ternyata lebih kuat. Karena Agung menjerat lehernya, Rani pun kesulitan untuk berteriak. Namun meskipun begitu, dia tetap berusaha dengan meronta-ronta. Rani berusaha untuk berteriak minta tolong, tapi jadinya dia hanya mangap-mangap saja karena suaranya tidak bisa keluar akibat dari jeratan leher yang dilakukan oleh Agung. Namun di sisi lain, saat Rani berusaha untuk mangap-mangap saja, sebenarnya itu dia tidak hanya ingin berteriak, tetapi dia tetap ingin mendapatkan pasokan udara dari mulutnya. Namun Agung yang keji mengambil tisu yang berada di kamar Rani, lalu kemudian menyumpal mulut Rani menggunakan tisu tersebut. Dia membekap mulut Rani menggunakan gumpalan tisu, lalu hingga pada akhirnya Rani tidak bisa bernafas sama sekali. Tubuhnya mulai lemas dan dia berakhir dengan menghembuskan nafas terakhirnya di dalam kamar kosnya sendiri, alias tewas di sana. Saat itu, hari telah berganti. Sudah masuk ke tanggal 1 Mei tahun 2022 dini hari. Agung yang dalam kondisi emosi lalu menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini sudah sangat fatal. Saat itu, dia panik. Dia melihat Rani sudah tidak bergerak lagi. Lalu dia mencoba untuk memeriksa apakah Rani hanya pingsan atau justru sudah meninggal dunia. Dan di saat itu, ternyata Rani sudah meninggal dunia. Di tengah kepanikan, Agung memutuskan untuk melarikan diri. Namun sebelum dia melarikan diri, Agung ini tertarik untuk membawa serta benda-benda berharga milik Rani, yaitu salah satunya adalah sebuah handphone. Entah untuk apa handphone tersebut, entah untuk menghilangkan bukti pengeksekusian atau justru untuk dijual sebagai biaya melarikan diri. Tapi yang jelas, dia langsung mengambil handphone tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, di saat itu Agung keluar dari kamar kos Rani dan langsung pergi melarikan diri menuju ke puncak Bogor. Sementara di sisi lain, ketika jam sudah menunjukkan pukul 1.00 dini hari, tiba-tiba Rizky, temannya Rani, sudah kembali setelah membeli nasi goreng. Di saat itu, dia mendatangi kos Rani dan mengetuk pintu kamar kosnya. Namun, sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Rizky berani mengetuk pintu berkali-kali karena mengira mungkin saja Rani sudah selesai dengan urusannya. Dia mengira demikian karena Rani yang sudah mulai sejak sedari tadi. Namun setelah pintu itu diketuk berkali-kali, ternyata tidak ada jawaban juga. Sehingga dia mengira di saat itu Rani mungkin masih menjalankan urusannya. Atau bisa jadi juga Rani sudah selesai namun sedang beristirahat karena kelelahan. Rizky yang tidak mau mengganggu akhirnya memutuskan untuk pergi dari kamar kos tersebut, membawa serta nasi goreng pesanan Rani. Namun sobat, sampai pada pukul 5.45 subuh, Rizky di saat itu merasa ada yang janggal dengan Rani. Pintunya masih tertutup dan biasanya Rani tidak sampai selama ini. Namun kali ini benar-benar lama dan Rizky juga bingung harus dibagaimanakan makanan pesanan dari Rani. Tidak mungkin Rani lupa bahwa dia menitip makanan kepada Rizky. Hingga akhirnya Rizky memutuskan untuk kembali datang ke kos Rani. Sesampainya di depan kos Rani, suasana di saat itu masih tetap sepi.
seperti sebelumnya. Namun di saat itu, penasaran Rizky semakin besar. Dia ingin memastikan bahwa Rani baik-baik saja. Setelah Rizky mengetuk pintu berkali-kali dan tidak ada jawaban, akhirnya Rizky memberanikan untuk membuka pintu kos Rani sendiri. Dan saat dia membuka pintu kos tersebut, alangkah kagetnya dia ketika dia melihat Rani yang sudah tidak bergerak dalam keadaan tidak bernyawa. Terlihat di lehernya masih ada jeratan kain sarung guling dan kondisi Rani benar-benar mengenaskan. Bahkan ada segumpalan tisu yang menyumbat mulutnya. Melihat kondisi Rani ini, Rizky langsung panik. Dia langsung memanggil warga lainnya. Di saat itu, seketika warga pun berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika warga tiba di sana, mereka dikagetkan ternyata telah ditemukan jasad Rani. Salah satu di antara para warga ini juga langsung melaporkan temuan tersebut ke pihak RT. Kemudian pihak RT melaporkan kepada Polres Bogor tentang penemuan ini. Tidak lama setelah laporan diterima, pihak kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jasad Rani. Setelah memeriksa tempat kejadian perkara dan kondisi tubuh Rani, polisi memutuskan untuk membawa jasadnya ke rumah sakit guna dilakukan otopsi sebagai bagian dari proses penyidikan. Lalu selain itu, pihak kepolisian juga menghubungi pihak keluarga Rani untuk menyampaikan kabar duka ini bahwa putri mereka telah meninggal dunia. Keluarga Rani di saat itu benar-benar syok. Mereka juga tidak menyangka bahwa Rani harus berakhir setragis itu. Dan pihak keluarga tidak ingin berlama-lama. Mereka langsung menjemput jasad anak mereka untuk bisa dimakamkan secara layak setelah rangkaian proses pemeriksaan terhadap jasad Rani. Di saat itu, rasa duka yang mendalam membuat pihak keluarga benar-benar murka. Mereka mengutuk si pelaku di dalam kasus ini yang sudah menghabisi nyawa Rani. Dan pihak keluarga juga meminta kepada pihak kepolisian untuk mencari siapa pelakunya dan menuntut sang pelaku agar bisa dihukum seberat-beratnya. Meskipun pekerjaan Rani sebagai perempuan tunasusila yang sering sekali menjadi bahan perbincangan dan cibiran di lingkungan sekitar, namun Rani tetaplah putri dari keluarga mereka, tetaplah anak dari orang tuanya. Walaupun pihak keluarga mengetahui pekerjaan Rani itu tidak bisa dibenarkan, namun Rani adalah salah satu anak yang paling disayang di keluarganya. Kepergian Rani meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati keluarga, karena pada akhirnya Rani hanyalah seorang ibu yang berusaha bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Sementara itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Rani yang secara mengenaskan ini. Di dalam mengungkap kasusnya, pihak kepolisian mengambil keterangan dari total 20 saksi serta bukti video pada CCTV yang terpasang di rumah kos tersebut. Dari bukti CCTV, ternyata tersangkanya tertangkap di dalam kamera CCTV. Namun sayangnya, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun meskipun begitu, dari kesaksian Rizky yang menemukan jasad Rani, dia tidak sampai melihat wajah pelaku. Saat itu, sang pelaku, yaitu Agung, terlihat mengenakan jaket dan polisi menemukan 7 orang yang diketahui seperti jaket yang dipakai pelaku pengeksekusian Rani sebagaimana yang tertangkap di dalam CCTV. Lalu pada akhirnya sobat, setelah penyelidikan yang cukup panjang, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengantongi identitas dari para pelaku yang tidak lain adalah Agung dan teman-temannya. Setelah mengetahui identitas dari Agung, polisi langsung melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Agung. Dan di saat itu, waktu terus berganti. Pencarian terhadap Agung juga terus dilakukan. Saat itu Agung ternyata masih bersembunyi di kawasan Puncak Bogor dan merasa keberadaannya sudah diketahui. Sehingga dia berencana untuk melarikan diri ke tempat lain, entah kemana. Namun yang jelas di saat itu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022, Agung sempat pergi ke Terminal Laladon, Bogor. Namun gerak-geriknya di saat itu sebenarnya sudah diawasi. Akhirnya dia langsung diringkus sebelum dia berhasil melarikan diri. Namun saat Agung ditangkap, ternyata Agung berusaha untuk melawan petugas. Sehingga pihak kepolisian terpaksa melepaskan timah panas ke arah kaki Agung untuk bisa melumpuhkannya sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Dan benar saja, akhirnya dia tidak bisa bergerak lagi untuk melarikan diri. Dan dia pun langsung ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Lalu sobat, saat dimintai keterangan, Agung ternyata langsung mengakui bahwa dia
telah menghabisi nyawa Rani. Polresta Bogor juga mengungkapkan motif di balik pengeksekusian terhadap Rani. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Kondro, itu mengatakan motif dari Agung yang tega menghabisi nyawa Rani tidak lain adalah karena untuk memuaskan nafsunya dan juga motif ekonomi. Karena di saat itu handphone Rani juga diambil oleh Agung sebelum dia melarikan diri. Itu artinya Agung memiliki niat jahat ingin merampas harta benda milik keluarga tersebut. Lalu, atas perbuatan kejinya, Agung pun dinyatakan bersalah dan dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan dia pun diancam 20 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Rani, seorang wanita tunasusila yang harus berakhir di tangan pelanggannya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?